Wayikra atau Kitab Imamat pasal 25. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose di gunung Sinai dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, apabila kamu tiba di negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka negeri itu harus memelihara sabat bagi Yahweh. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus memetik kebun anggurmu dan mengumpulkan hasilnya. Dan pada tahun ke-7 haruslah menjadi suatu sabat perhentian bagi negeri itu, suatu sabat bagi Yahweh. Engkau tidak boleh menabur benih di ladangmu, dan engkau tidak boleh menyiangi kebun anggurmu. Engkau tidak boleh menuai sisa tuaian yang telah tumbuh, dan engkau tidak boleh mengumpulkan buah anggurmu yang tidak terawat. Tahun itu harus menjadi sabat perhentian bagi negeri itu, dan haruslah sabat negeri itu ada pada kamu sebagai makanan bagimu dan bagi budakmu dan bagi wanita pelayanmu dan bagi orang upahanmu dan bagi pengembaramu yang mengembara bersamamu dan bagi hewanmu dan bagi binatang yang ada di negerimu, seluruh hasilnya untuk makan. Dan engkau harus menghitung bagimu sendiri 7 sabat tahunan, 7 kali 7 tahunan. Dan masa 7 sabat tahunan itu menjadi 49 tahun. Dan pada bulan ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, haruslah engkau memperdengarkan sangkakala tanda peringatan. Pada hari penebusan itu, haruslah kamu memperdengarkan sangkakala di seluruh negerimu. Dan kamu harus menguduskan tahun itu, tahun ke-50. Dan kamu harus memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi seluruh penduduknya. Itu harus menjadi yobel bagimu. Dan kamu harus mengembalikan setiap orang kepada miliknya, dan kamu harus mengembalikan seseorang kepada kaumnya. Inilah yobel, tahun ke-50. Itu menjadi 1 tahun bagimu. Kamu tidak boleh menabur dan tidak boleh menuai hasil sisa tuaian yang tumbuh, dan kamu tidak boleh memetik dari yang tidak terawat. Sebab itulah yobel kudus, itu menjadi milikmu. Dari ladang itu, kamu harus makan hasilnya. Dalam tahun yobel itu, kamu harus mengembalikan seseorang kepada miliknya. Dan apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu, atau membeli dari tangan sesamamu, hendaklah kamu jangan merugikan seorang terhadap saudaranya. Menurut jumlah tahun-tahun setelah yobel, engkau harus membeli dari sesamamu menurut jumlah tahun-tahun hasil panen dia menjual kepadamu. Berdasarkan banyaknya tahun-tahun, engkau harus melipat gandakan nilai jualnya, dan berdasarkan sedikitnya tahun-tahun, engkau harus menyusutkan nilai jualnya, sebab ia menjual kepadamu jumlah hasil panen itu. Dan kamu tidak boleh merugikan seorang terhadap sesamanya, dan engkau harus takut akan Elohimu, sebab akulah Yahweh Elohimu. Dan kamu harus melakukan ketetapanku, dan kamu harus memelihara peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan tinggal di negeri itu dengan aman. Dan negeri itu akan memberikan buahnya, dan kamu akan makan sampai kenyang. Dan kamu akan tinggal dengan aman di situ. Dan apabila kamu berkata, kami akan makan apa dalam tahun ke-7 itu? Lihatlah, kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil panen kami. Maka aku telah memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun ke-6, dan itu akan membuat hasil untuk 3 tahun. Dan kamu akan menaburi tahun ke-8 itu, dan kamu akan memakan hasil panen lama sampai tahun ke-9. Hingga datang hasil panennya, kamu akan makan yang lama. Dan sampai kiamat negeri itu tidak boleh dijual, karena negeri itu milikku, sebab bagiku kamu adalah pengembara dan pendatang. Dan di seluruh tanah milikmu
kamu harus memberi hak penebusan terhadap tanah itu. Apabila saudaramu menjadi miskin dan dia harus menjual dari tanah miliknya, maka yang menebusnya, yakni yang terdekat kepadanya, haruslah datang, dan dia harus menebus tanah yang dijual saudaranya. Namun bila mana seseorang tidak mempunyai yang menebus terhadapnya, tetapi kemampuan tangannya telah mencukupi dan dia telah mendapatkan kecukupan untuk penebusan itu, maka dia harus memperhitungkan tahun penjualannya dan harus mengembalikan apa yang menjadi kelebihan kepada orang yang telah ia jual tanah itu kepadanya, dan orang itu harus mengembalikan tanah miliknya. Tetapi apabila kemampuannya tidak memadai untuk mengembalikan kepadanya, maka tanah yang telah dia jual itu tetap ada di tangan orang yang membelinya sampai tahun Yobel, dan akan bebas pada tahun Yobel, dan orang itu harus mengembalikan menjadi miliknya. Dan apabila seseorang menjual rumah tinggal di kota bertembok, maka hak penebusannya terjadi hingga diselesaikannya 1 tahun dari penjualannya. Hari-hari itulah yang menjadi hak penebusannya. Dan jika itu tidak ditebus hingga mencapai setahun penuh baginya, maka rumah yang ada di dalam kota yang bertembok itu harus dikukuhkan bagi yang membelinya, bagi generasi-generasinya. Maka itu tidak akan bebas pada tahun Yobel. Akan tetapi rumah-rumah di desa-desa yang padanya tidak bertembok melingkar di atas tanah di negeri itu dapat diperhitungkan hak penebusan menjadi miliknya, dan itu akan bebas pada tahun Yobel. Dan kota-kota orang Lewi, rumah-rumah di kota-kota milik mereka, hak penebusan untuk selamanya harus ada pada orang Lewi. Dan dia yang menebus dari orang-orang Lewi itu, dan penjualan rumah dan kota miliknya harus bebas pada tahun Yobel. Sebab rumah-rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka di tengah-tengah Bani Israel. Dan ladang, padang terbuka di kota-kota mereka tidak boleh dijual, sebab itulah milik mereka selamanya. Dan apabila saudaramu jatuh miskin dan tangannya tidak berdaya di antaramu, maka engkau harus menyokongnya, dan dia harus tinggal bersamamu sebagai pengembara dan pendatang. Engkau tidak boleh mengambil daripadanya riba dan bunga uang, dan engkau harus takut akan Elohimu, dan saudaramu dapat hidup bersamamu. Engkau tidak boleh memberikan uangmu kepadanya dengan riba, dan memberikan makananmu untuk memperoleh tambahan. Akulah Yahweh Elohimu yang telah membawamu keluar dari tanah Mitsraim untuk memberikan tanah Kanaan kepadamu untuk menjadi Elohimu. Dan apabila saudaramu jatuh miskin di antara kamu dan dia telah dijual kepadamu, engkau tidak boleh mempekerjakan dia sebagai budak. Ia harus menjadi seperti orang upahan bersamamu. Ia harus bekerja padamu sampai tahun Yobel. Kemudian dia harus bebas darimu, ia dan anak-anaknya bersamanya, dan harus kembali kepada keluarganya, dan dia dapat kembali kepada milik leluhurnya. Sebab mereka adalah hamba-hambaku yang telah kubawa keluar dari tanah Mitsraim. Mereka tidak boleh dijual seperti budak. Engkau tidak boleh memerintah atasnya dengan kekerasan, dan engkau harus takut akan Elohimu. Adapun budakmu dan wanita pelayanmu yang menjadi milikmu adalah dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu. Dari mereka kamu dapat membeli budak dan wanita pelayan. Dan juga dari bani para pendatang yang menumpang bersamamu, dari mereka kamu boleh membelinya. Dan dari kaum mereka yang ada bersamamu yang telah mereka lahirkan di negerimu, dan mereka akan menjadi milikmu sebagai harta milik. Dan kamu akan mewariskan mereka kepada anak-anakmu sesudah kamu, agar memiliki harta milik untuk selamanya. Di antara mereka kamu dapat pekerjakan
Tetapi di antara saudara-saudaramu Bani Israel, seorang terhadap sesamanya, engkau tidak boleh memerintah atasnya dengan kekerasan. Dan apabila kemampuan tangan seorang pengembara atau seorang pendatang yang bersamamu mencukupi, sedangkan saudaramu yang bersama dia menjadi miskin, dan dia telah dijual kepada pengembara, seorang pendatang yang bersamamu itu, atau kepada anggota kaum pengembara, setelah dia dijual, penebusan dapat terjadi baginya. Satu dari saudaranya dapat menebusnya, atau pamannya atau anak pamannya dapat menebusnya, atau dari saudara sedagingnya, dari kaumnya dia dapat menebusnya. Dan dia dapat memperhitungkan dengan pembelinya dari tahun dia dijual kepadanya sampai tahun Yobel. Dan haruslah harga penjualannya itu sesuai dengan jumlah tahun-tahun, sesuai dengan hari-hari orang upahan. Dia harus ada bersamanya. Apabila kelanjutan dalam tahun-tahun itu besar menurut ukuran mereka, dia harus membawa kembali penebusannya dari uang pembeliannya. Dan apabila sedikit saja tersisa atas tahun-tahun itu sampai tahun Yobel, maka dia harus memperhitungkan dengan orang itu seperti jumlah tahunnya. Maka dia harus membayar kembali tebusannya sebagai orang upahan. Dari tahun ke tahun dia bersamanya, dan dia tidak boleh memerintahnya dengan kekerasan di depan matamu. Dan apabila dia tidak ditebus dengan cara-cara itu, maka dia harus bebas pada tahun Yobel, ia dan anak-anaknya yang bersamanya. Sebab Bani Israel adalah hamba-hamba milikku. Mereka adalah hamba-hambaku yang telah kubawa keluar dari tanah Mizraim. Akulah Yahweh Elohimu.